والصلاة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحته ومداته وكرامته في الدارين آمين. حديث Bismillahirrahmanirrahim. Wabil hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Anbar qala hadatsana Waqi' an Ibrahim bin Tuhman an Husain al-Muallim an Ibn Buraidah an Imran bin Husain qala kana bin Nasur فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain, Allahu faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa rzuqna fahman nabiyyin waj'alna minal ulama anbiya ulama al-amilin al-mukhlasin. Qala kana bi Nasr, ada denganku penyakit ambayan. Fasa'altu nabiyya, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi, salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kondisi ambayan yang menyebabkan seseorang boleh salat berdiri, yakni ketika dia duduk ambayannya tidak keluar, ketika dia berdiri ambayannya keluar. Maka penyakit ini bisa jadi alasan dia untuk salat duduk. Fa'ilam tastati', maka jika kamu tidak mampu, faqa'idan, maka duduk. Fa'ilam tastati', kalau kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka di atas lambung. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Hisham bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan qattu hatta dakhala fi sinni fakana yajlisu fiha fayaqra'u hatta idza baqiya 40 aw 30 ayatan qama faqara'aha thumma sajada. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, sebelum berkata, mara'aitu, tidaklah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'in, pada sedikit pun, min salatil lail, dari salat malam, jalisan, hal keadaan duduk, sama sekali. Ini pernyataan Sayyidah Aisyah. Tidak pernah Nabi salat malam itu duduk sama sekali, sampai dakhala fis sinni, beliau masuk dalam usia tua. Maka ada ya Nabi di usia tua, 50 tahun ke atas atau 55 tahun ke atas, yajlisu fiha, duduk ya Nabi padanya usia tua. Nabi salatnya duduk, fayaqra'u, maka membaca ya Nabi, artinya membaca ayat di dalam surah, di dalam salat, baca terus, hatta idza baqiya 40, sehingga apabila tersisa 40 ayat lagi, au salasuna ayatan, atau 30 ayat lagi, qoma, Nabi berdiri, faqara'aha, lalu Nabi membacanya berdiri, kemudian sujud. Nabi membaca ayat tersebut dalam keadaan berdiri, kemudian sujud. Nah, 30 ayat, 40 ayat saja itu sudah cukup lama. Tapi berapa yang Nabi baca ketika duduk? 40-30 ayat itu adalah sisanya.
Nah, sisanya kalau kita bisa 40-30 ayat intinya saja itu dah mantap. Nah, itu sisanya saja bagi solat malam Nabi. Hadis. Wa bihi laqad hadatsana al-Qanabi an Malik Abdullah ibn Zaid wa bi Nadrah an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Sayyidah Aisyah radhiyallahu زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بكى من قراءته يقدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائما ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, ada ya Nabi dulu itu mengerjakan salat jalisan keadaan duduk. Fa yaqra'u, maka membaca ya Nabi, membaca surah dalam salat. Wa huwa jalis, padahal dia Nabi duduk. Wa idza baqiya min qiraati, apabila tersisa dari bacaannya Nabi qadruma, seukuran sesuatu yang ada ia 30 ayat atau 40 ayat, qoma, Nabi berdiri. Faqara'aha, lalu membaca ya Nabi akannya sisa, wa huwa qa'im, padahal dia Nabi berdiri. Summa raka'a, kemudian rukuk ya Nabi, summa sajada, kemudian sujud ya Nabi, summa yaf'alu fi raka'ati tsaniyah, kemudian melakukan ya Nabi pada rakaat kedua seperti itu juga. Awal-awal salatnya duduk baca, sisa 40-30 ayat berdiri dan lanjutkan bacanya, kemudian rukuk, i'tidal dan salam. Begitu seterusnya. Hadis. Wabili qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hamad bin Zaid qala sami'tu Budail bin Maisarah wa Ayyub yuhadditsani an Abdullah bin Syakik an Sayyidatina Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan fa idza shalla qa'iman raka'a qa'iman wa idza shalla qa'idan raka'a qa'idan. Nah, redaksi yang lain, informasi yang agak berbeda dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, beliau pernah berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan salat ya Nabi, lailan tawilan, pada malam yang panjang, qaiman, hakadam berdiri, wa lailan tawilan, pada malam yang panjang, hakadam duduk. Fa idza shalla qaiman, apabila salat ya Nabi hakadam berdiri, raka'a qaiman, rukuk ya Nabi dalam keadaan berdiri. Fa idza shalla qa'idan, apabila salat ya Nabi hakadam duduk, raka'a qa'idan, rukuk ya Nabi dalam keadaan duduk. Hadis. Wabili qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Kahmas bin Hasan an Abdullah bin Syakir qala sa'altu Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surata fi raka'atin qalat al-mufassalah qala qultu fakana yusalli qa'idan qalat hina hatamahun nas. Nah, dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syakir, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inti pertanyaannya, apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surah fi raka'atin, membaca satu surah dalam satu rakaat? Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, pernah, yaitu surah Mufassal. Qala, berkata ya Abdullah bin Syakik, qultu, aku katakan, fakana yusalli qa'idan, berarti Nabi pernah salat duduk? Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, pernah, hina hatamahun nas, ketika mensepuhkan akannya oleh manusia. Ketika mensepuhkan akannya oleh manusia, ketika usia Nabi sudah sepuh di tengah masyarakat yang ada.
artinya waktu dah tua. Kaifa julus fi tasyahud, bagaimana cara duduk dalam duduk, bagaimana cara duduk dalam tasyahud. Hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبي عن سيدنا وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى هزت بأذنه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وهدى مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. Diriwayatkan dari Sayyidina Wa'il bin Hujr, qala, kata Sayyidina Wa'il bin Hujr, qultu, aku katakan, artinya dalam hati atau bertekad, la anzuranna, sungguh benar-benar aku akan perhatikan kepada solat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana beliau melakukan solat. Faqama Rasulullah, maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastaqbalal qiblata, lalu menghadap ya Nabi ke kiblat. Fakabbara, lalu takbir ya Nabi. Farafa'a yadi, lalu mengangkat ya Nabi akan kedua tangannya. Hatta hadzata bi'udhni, sehingga sejajar keduanya dua tangan dengan dua telinga. Sejajar keduanya dua tangan dan dua telinga. Summa akhadha, kemudian memegang ya Nabi shimalahu, akan tangan kirinya, biyaminihi, dengan tangan kanannya dipegang. Nah, pegang di pergelangan tangan, bukan sekadar letakkan saja. Falamma arada ayarka'a, maka tak kala menginginkan ya Nabi bahwa ruku' ya Nabi, rafa'ahuma misla dzalik, mengangkat ya Nabi akan keduanya dua tangan seperti itu juga, sejajar dengan dua telinga. Zalika qala, maaf, misla zalik qala, berkata ya Sayyidina Wa'il bin Hujr, summa jalasa, kemudian duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faftarasha, lalu merebahkan ya Nabi, menghamparkan ya Nabi akan kakinya yang kiri. Wa wada'a yadahul yusra, dan meletakkan ya Nabi akan tangannya Nabi ala fakhidhil yusra, akan tangannya Nabi yang kiri atas pahanya Nabi yang kiri. Wa hadda mirfaqahul aiman, dan membentangkan ya Nabi, meluruskan ya Nabi akan sikunya yang kanan atau lengannya yang kanan atas pahanya Nabi yang kanan. Wa qabada sintain, menggenggam ya Nabi akan dua jari, yaitu jari kelingking sama jari manis. Wa halaqa halqatan, membuat lingkaran ya Nabi akan satu lingkaran, atau membuat lingkaran ya Nabi akan benar-benar lingkaran. Wa ra'aituhu yaqul, aku melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha, berbuat ya Nabi begini. Yaqulu di sana maknanya yasna'u, berbuat ya Nabi begini. Begininya yaitu ditafsirkan oleh perawi ketika melihat Sayyidina Wa'il bin Hujr, halaqa bisrun
Imam Bishr, yaitu kakek guru Imam Abu Daud, telah menghalaqah, telah melingkarkan oleh Imam Bishr akan jempolnya dengan jari tengah. Nah, lipat dua jari, kelingking dan jari manis, lingkarkan jari jempol dan jari tengah. Wa asyara bis sababah, mengisyarat ya Nabi, artinya mengangkat ketika illallah dengan jari telunjuk. Hadisnya sudah pernah diriwayatkan sebelumnya. Wabila qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abdullah bin Abdullah an Abdullah bin Umar qala sunnatus salati an tasiba rijlakal yumna wa tathniya rijlakal yusra. Nah, sunnah salat adalah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sunnah salat adalah kamu tegakkan kakimu yang kanan dan kamu lipat kakimu yang kiri. Tegakkan kaki kanan, lipat kaki kiri. Lengkapnya riwayat yang tadi, dibentangkan, direbahkan kaki kiri, kemudian ditegakkan kaki kanan. Tegak itu maknanya lurus. Nah, jangan bengkok ke belakang, jangan bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, tapi ditegakkan. Mungkin santri baru dia dikantung luruskan kakinya mungkin susah. Saya lihat tuh 6 bulan sholatnya masih belum beres kakinya, masih enggak lentur. Nah, kemudian kalau udah lewat setahun itu baru rapi. Dan ada data yang sholatnya belum jelas, Ilyas? Belum ada. Nah, lihat tangannya, lihat kakinya, tangannya diperhatikan, perhatikan lagi kakinya, dikumpulkan namanya, dibuat trainingnya. Nah, kalau mereka nanti menjadikan sholat yang betul sebagai kebiasaan sampai tua, kemudian dia bisa tunjukkan pada orang lain, itu tidak terhitung bagaimana kegembiraan Sayyidina Rasul SAW dengan ibadah seperti itu. Nah, tim Hawari bagian ibadah, ambil berat perkara sholat. Nah, ambil penting gerakan sholat, hanya dari kecil bisa dibetulkan kaki. Kalau sudah tua kakinya sudah keras, nah, susah untuk diluruskan. Kadang-kadang diluruskan nggak bisa lurus juga. Nah, tapi ketika kecil bisa dibentuk. Hadis. Wabila qala hadatsana Ibnu Mu'adz hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya qala sami'tu Al-Qasim yaqul akhbarani Abdullah bin Abdullah annahu sami'a Abdullah bin Umar yaqul min sunnatis salati an tudji'a rijlakal yusra wa tansibal yumna. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini hadis disebut hadis mauquf. Yaqulu, beliau mengatakan di antara sunnah salat. Nah, hadis mauquf fi makna marfu'. Hadisnya mauquf tapi menempati posisi marfu' karena ada kalimat min sunnatis salat. Antujia, bahwa kamu baringkan, kamu rebahkan rijlakal yusra, kakimu yang kiri, wa tansibal yumna, kamu tegakkan kakimu yang kanan. Hadis. Abi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Yahya bi isnadi mislahu. Hadis. Abi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Yahya bin Sa'id annal Qasima ibni Muhammadin arhamuhul julusa fi tasyahudi fa dzakaral haditsa. Nah, dalam riwayat yang lain Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Qasim bin Muhammad, Sayyidina Qasim bin Muhammad arahu, memperagakan ia kepada mereka akan duduk dalam tasyahud. Nah, ketika memperagakan duduk dalam tasyahud, beliau sampaikan sunnahnya adalah rebahkan kaki kiri,
tegakkan kaki kanan. Hadis Abi ilai qala haddatsana Hannad ibnu Surayya an Waqi' an Sufyan an Zubair bin Adi an Ibrahim qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati iftarasha rijlahu al-yusra hatta swadda zahru qadamihi. Naam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, apabila duduk ya Nabi dalam solat, iftarasha, merebahkan ya Nabi rijlahul yusra, kaki yang kiri sampai menghitam punggung telapak kakinya Nabi yang kiri tersebut. Nah, saking hitam. Nah, itu kalau lama solat. Kalau solatnya nggak lama nggak hitam. Sama ada orang yang hidup taklimnya dan adab taklimnya. Nah, itu mata kakinya bertambah satu. Nah, itu salah satu sunnah Nabi, menghitamkan kaki karena ibadah. Karena kalau duduknya hari-hari bersila, nanti keluar itu ekornya, tumbung, ambayan maksudnya. Nah, tapi kalau duduknya iftiras itu lumayan terjaga. Apalagi kami yang ini. Nah, itu nggak mungkin ambayannya keluar karena tertutup oleh bagian dari pinggulnya. Jadi penyakit para ulama itu ambayan. Nah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena sering duduk. Ya, ngajar kan duduk, nggak duduk di kursi, duduk di bawah. Nah, itulah pembaharuan yang dilakukan oleh siapa? Rasyid Ridho, yang kita nggak ridho sama dia. Nah, duduk berkursi, pakai kurikulum dan pakai ijazah. Ijazah menghilangkan ikhlas, kursi menghilangkan tawaduk, kemudian kurikulum memperbodoh umat. Nah, itu pembaharuan dia terhadap Al-Azhar. Nah, sejak Al-Azhar menjadi jamiah. Imam Jalaluddin As-Suyuti tamatan Al-Azhar, tapi kan jamiah, Jami' Azhar di Mesir. Laisa zakaru kal unta. Hadis Babu man zakara tawarruk, bab ulama yang mengatakan tawarruk itu di rakaat yang keempat, yaitu ulama Syafi'iyah. Hadis Abi ilai qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abu Asim ad-Dhahhaku bin Makhlad akhbarana Abdul Hamid yakni Ibnu Ja'far qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Abdul Hamid yakni Ibnu Ja'far qala hadatsana Muhammad bin Umar bin Amar an Abi Humaid As-Sa'idi qala sami'tuhu fi asyrati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad qala akhbarani Muhammad bin Amar bin Atha qala sami'tu Abu Humaid As-Sa'idi fi asyrati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Qatadah qala Abu Humaid ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu fa'arid fa dzakarul hadis qala wa yaftahu asa wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa'u wa yasni rijlahu al-yusra fayaqudu 'alaiha thumma yasna'u fil ukhra misla dhalika. Fa dzakara al-hadis qala hatta idza kanatis sajdatu allati fiha taslimu akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shikkihil yusra shikkihil aisar. Zada Ahmad qalu sadaqta hakaza kana yusalli wa lam yazkuru fi hadithihima al-julusu fi thnataini kaifa jalasa. Nah, derekan daripada
beberapa guru. Ada tahwilus sanad. Satu, Imam Abu Daud berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, terus kepada Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad, qala akhbarana Abdul Hamid yakni Ibn Ja'far. Ha, wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala sana Abdul Hamid yakni Ibn Ja'far. Berarti Abdul Hamid sama Musaddad berarti cabangnya di Abu Asim Ad-Dahhak. Nah, Imam Abu Daud berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis ini ada dua gurunya. Ada dua gurunya, satu Abu Asim Ad-Dahhak, satu lagi Abdul Hamid. Maaf, Musaddad. Hadasan Musaddad, hadasana Yahya, hadasana Abdul Hamid. Abdul Hamid punya dua murid, satu Ad-Dahhak, Abu Asim Ad-Dahhak, satu Yahya. Berarti tahwil sanad daripada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud satu riwayat, satu sanad kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kepada Abu Asim Ad-Dahhak dan kepada Abdul Hamid. Sanad yang kedua kepada Imam Musaddad. Imam Musaddad gurunya Yahya, kemudian Yahya gurunya sama Abdul Hamid. Jadi dalam hal ini Imam Abu Daud dengan guru yang berbeda dan kakek guru yang berbeda, cuman buyutnya sama. Buyut gurunya yaitu Muhammad Abdul Hamid yaitu Ibn Ja'far. Dari Ibn Ja'far gurunya sama yaitu Muhammad bin Ammar dari Abi Humaid As-Sa'idi, dari Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi. Kata beliau, siapa yang berkata? Qala, berkata ia, Muhammad bin Ammar, apa kata beliau? Sami'tuhu, aku mendengarkan akannya Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, aku dengarkan akannya Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Sayyidina Abu Humaid, seorang sahabat, pada 10 dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi beliau mengungkapkan kalimat ini bukan ketika beliau sendirian, tapi ketika beliau bersama 10 sahabat Nabi SAW. Nah, qala Imam Ahmad bin Hanbal, akhbarni Muhammad ibn Amr ibn Atta, qala sami'tu Abu Humaid As-Sa'idi. Kata Muhammad bin Amr bin Atta, aku pernah mendengar Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi di dalam 10 orang dari sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada Sayyidina Abu Qatadah. Berarti ada 9 yang lainnya atau 8 yang lainnya. Qala Abu Humaidin, berkata Sayyidina Abu Humaid kepada sahabat-sahabatnya yang lain, ana a'lamukum bisolati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang paling tahu dari kalian dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini sudah pernah disebutkan sebelumnya. Nah, sebelum disebutkan qaul fa'arid, tampilkan kalau begitu apa ucapan 8 sahabat yang lain ihsan kepada Sayyidina Abu Humaid. Ketika Sayyidina Abu Humaid berkata kepada 9 sahabat Nabi yang lain,
saya lebih tahu daripada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan sahabat yang lain? Sebelum kalimat fa'arid, tampilkanlah. Sudah dibaca. Nah, Astagfirullah. Apa kata-kata dari sahabat yang lain ketika dibilang saya lebih tahu dari kalian tentang salat Rasul? Apa katanya Abu Bakar? Apa katanya Faiz? Umar Abdurrahman? Ismail Jeki? Nah, kata sahabat yang lain, ma anta bi aqdamina islaman. Kamu bukan pertama, duluan dari kami masuk Islam. Dan bukan juga kamu lebih tahu dengan Rasulullah daripada kami. Kamu bukanlah orang yang banyak ikut Rasulullah dari kami. Kemudian kamu juga bukan orang yang duluan masuk Islam dari kami. Nah, kok ngaku-ngaku tahu dengan salat Rasul lebih pada kami? Nah, oke, tampilkanlah kalau begitu. Fa'arid, tampilkanlah, praktekkanlah. Akhirnya dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Humaid, disaksikan oleh 9 sahabat. Nah, ini hadisnya kalau sampai sana mutawatir berarti. Tapi mutawatir itu hukumnya berlaku kalau ke bawahnya jumlahnya banyak juga. Yang jelas kondisi dia meriwayatkan hadis itu satu orang disaksikan oleh 9 sahabat lain. Fazakar hadis, disebutkan hadisnya panjang seperti yang kemarin. Cuman poinnya di sini yang sesuai dengan judul, wa yaftahu asabi'a rijlai idza sajad. Yaftahu artinya menegakkan kaki dan menghadapkan jari jemari dua kakinya apabila sujud. Yaftahu menegakkan dan menghadapkan ke arah kiblat. Itu mana yaftahu? Bukan kelebihan daripada titik. Yaftahu enggak, memang yaftahu. Yang maknanya adalah tadi dah jumpa, mana dia? Yansibuha wa yaghmidu mawdi'al mafasil wa yusniha ila batinir rijil, yakni hinaiz yusniha wa yulinuha wa yuwajjihuha ila qiblah, melipatnya, melenturkannya, menghadapkannya ke kiblat. Itu mana yaftahu, melenturnya, melipatnya, menghadapkan ke kiblat. Jadi kaki kanan itu jari jemarinya lentur, kemudian dilipat, nanti tertekuk, kemudian menghadap ke arah kiblat. Idza sajad, apabila sujud. Nah, apabila sujud. Nah, ini yang kita katakan. Karena saya juga kaget melihat ada video tata cara sholat daripada seorang ulama yang dikatakan terkemuka di Indonesia, yang mengatakan sujud itu pakai ujung jari. Dia katakan tidak sah kalau jarinya ditekuk. Ini mengatakan tidak sah, ini enak-enak aja, bikin kacau orang lain. Nah, dia di sini bahasanya yaftahu. Yaftahu itu ditafsirkan oleh Imam Aunul Ma'bud, yaitu dilenturkan, dilipat, menghadap ke kiblat. Berarti sujud dengan butunul asabi, sebagaimana bahasa fikih. Jadi tertekuk jarinya apabila sujud. Kemudian belum membaca Allahu Akbar. Wa yarfa'u wa yasni rijahul yusra, bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melipat dalam artikan merebahkan ya Nabi
rijlahul yusra, akan kakinya Nabi yang kiri, fayaqudu 'alaiha, lalu duduk ya Nabi di atasnya kaki kiri. Summa yasna'u fil ukhra misla dzalik, kemudian melakukan ya Nabi pada sujud berikutnya, ukhra, sujud berikutnya seperti demikian juga. Fadzakaral hadis, beliau lanjutkan hadisnya seperti yang telah terdahulu. Qala, berkata ia Sayyidina Abu Humaid Al-Hamidi, Sayyidina Ubaid As-Sa'idi, hatta idza kanatis sajdatul lati fiha taslim, sehingga apabila adalah sujud yang padanya sujud ada salam, sehingga apabila adalah sujud yang padanya sujud adalah salam, yaitu sujud terakhir, akhara rijlahul yusra, mengeluarkan ya Nabi akan kakinya yang kiri. Jadi kaki kirinya tidak dilipat tapi keluar ke arah kaki kanan. Wa qa'ada, duduk ya Nabi mutawarrikan, hal keadaan menempelkan pantat, ala sikil aisar, atas belahannya yang kiri. Zada Ahmad, qalu, berkata 10 sahabat, 9 sahabat itu, sadaqta, kamu benar. Beginilah ada ya Nabi melakukan solat. Walam yazkura, tidak menyebutkan kedua-duanya Imam Ahmad dan Imam Musaddad di dalam hadis kedua-duanya tentang duduk pada 2 rakaat. Bisintain, bagaimana duduk Nabi pada 2 rakaat? Kaifa jalas, bagaimana duduk ya Nabi? Tidak disebutkan menurut jalur sanad Imam Ahmad dan Imam Musaddad. Tapi di hadis yang pertama di kitab ini sudah disebutkan, yaitu guru Imam Abu Daud di sana siapa? Jumpa? Nah, mungkin di juz yang satu lagi. Khair. Hadis. Wabili qala haddatsana Isa bin Ibrahim Al-Misri qala haddatsana Ibnu Wahbin An-Laitsi an Yazid bin Muhammad Al-Qurashi wa Yazid bin Abi Habib an Muhammad bin Amr bin Halhala an Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana jalisan ma'a nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis wa lam yazkur Aba Qatadah qala fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra fa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa jalasa ala maq'adatihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad bin Amr bin Atha annahu kana, sesungguhnya beliau adalah ia jalisan, itu pernah duduk bersama sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafar 3 orang sampai 9, bersama nafar sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis. Walam yazkur Aba Qatadah, tapi beliau tidak menyebutkan ada Aba Qatadah di sana. Qala fa idza jalasa fi rak'atain, maka apabila duduk ya Nabi pada 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, duduk ya Nabi atas kakinya Nabi yang kiri. Nah, yang ini yang disebutkan duduk antara 2 sujud, yaitu hadis yang sama dari Sayyidina Abu Humaid. Nah, dari Sayyidina Abu Humaid As-Sa'idi, tapi jalur guru Imam Abu Daud Isa bin Ibrahim Al-Misri. Fa iza jalasa firqatil akhirah, apabila duduk ya Nabi di rakaat terakhir, qaddama, mendorong atau mendahulukan ya Nabi akan kakinya yang kiri. Didahulukan maksudnya dikeluarkan ke samping. Wa jalasa ala maq'adi, duduk ya Nabi atas pantatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wabili qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Muhammad bin Amr bin Halhala an Muhammad bin Amr Al-Amiri qala kuntu fi majlisin bihadzal hadis qala fihi
فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة. Nah, diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr al-Amiri, kata beliau, kuntu fi majlisin, adalah aku tu dalam satu majlis dengan hadis ini. Artinya ketika hadis ini diriwayatkan, aku ada di majlis tersebut. Qala fihi, berkata ia sahabat dalam hadis tersebut menceritakan salat Nabi. Fa idza qa'ada fi rak'atain, maka apabila duduk ia Nabi pada 2 rakaat. Qa'ada, nisa duduk ia Nabi ala batni qadamihil yusra, di atas telapak kakinya yang kiri. Wa nasabal yumna, menegakkan ia Nabi akan kaki kanannya. Fa idza kanat rabi'ah, maka apabila adalah rakaat keempat, afdal, menempelkan ia Nabi biwarkihil yusra, dengan belahan pantat yang kiri, ilal ardi, ke tanah, ke lantai. Wa akhraja qadamaihi, mengeluarkan ia Nabi 2 telapak kakinya dari satu arah, yaitu ke arah kanan. Namun yang kiri rebah, yang kanan tegak. Hadis. Bila qala hadatsana Ali bin Husain ibn Ibrahim qala hadatsana Abu Badar qala hadatsani Zuhair Abu Khaisamah qala hadatsana Al-Hasan ibn Hurri qala hadatsana Isa ibn Abdullah ibn Malik an Abbas Ayyash ibn Sahlin As-Sa'idi annahu kana fi majlisin fihi abuhu fadzakara fihi qala fasajada fantasaba ala kaffaihi wa rukbatayhi wa suduri qadamaihi wa huwa jalisun fatawarraka wa nasaba qadamahu al-ukhra thumma kabbara fasajada thumma kabbara faqama wa lam yatawarrak thumma ada faraka rak'at al-ukhra fakabbara kadzalik thumma jalasa ba'da rak'ataini hatta idza huwa arada ayyan hadha lil qiyami qama bi takbirin thumma raka'an rak'ataini al-ukhrayaini falamma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Diriwayatkan daripada Abbas, satu riwayat Ayyash bin Sa'al As-Sa'idi, annahu kana fi majlisin, sesungguhnya beliau di dalam satu majlis, yang di dalam majlis itu ada ayahnya. Fazakara fihi, maka menyebutkan ia ayah dalam hadis tersebut. Berarti ayahnya adalah Sayyidina Sahal As-Sa'idi, Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala, berkata sang ayah, fasajada, maka sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantasaba ala kaffaihi, maka menegakkan ia Nabi atas 2 telapak tangannya Nabi, telapak tangan tegak, warukbataih, dan 2 lututnya Nabi, dan tegak juga suduri kodami, dada atau bagian dalam 2 telapak kakinya Nabi, wa huwa jalisun, dan dianya Nabi dalam keadaan duduk. Fatawarraka, maka tawarruk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tawarruk, nasaba qadamahul ukhra, menegakkan ya Nabi akan kakinya yang kiri, telapak kakinya yang kiri. Kemudian kabbara, takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasajada, lalu sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kabbara, kemudian takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama, lalu berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatawarrak, dan tidak duduk tawarruk ya Nabi. Summa ada, kemudian kembali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat al-ukhra, lalu ruku ya Nabi rakaat berikutnya. Fakabbara kadzalik, takbir ya Nabi seperti demikian juga.
Summa jalasa ba'da rak'atain, kemudian duduk ya Nabi setelah 2 rakaat. Hatta idza huwa arada ayan hadha, sehingga apabila dianya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ya Nabi untuk bangkit, arada ayan hadha, ingin ya Nabi bawa bangkit, lil qiyami, untuk berdiri, qama bi takbir, berdiri ya Nabi dengan membaca takbir. Kemudian ruku ya Nabi 2 rakaat yang akhir. Falamma sallama, maka tak kala salam ya Nabi, salam ya Nabi ke kanannya dan ke kirinya. Cuman hadis ini dhaif. Dalam riwayatnya itu mencerminkan tawaruk itu ada di duduk antara 2 sujud. Nam tawarraka wa nasaba qadamul ukhra summa kabbara fasajad. Duduk tawaruk antara 2 sujud. Hadis ini tidak dipakai oleh ulama Syafi'iyah karena hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena Isa bin Abdullah bin Malik, yang ada dalam perawi disebut Isa bin Abdullah bin Malik, itu majhul. Nah, tidak diketahui biografinya secara jelas. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Abdul Malik ibnu Amrin qala akhbarani Fulaihin qala akhbarani Abbas ibn Sahal qala ijtama'a Abu Humaydin wa Abu Saidin wa Sahlu ibn Sa'din wa Muhammad ibn Maslamah fadzakara hadzal hadits wa lam yadhkur ar-raf'a idza qama min thintaini wal julusa qala hatta faragha thumma jalasa faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi. Qala dari Abbas ibnu Sahal, qala ijtama Abu Humaydin, telah berkumpul beberapa sahabat Nabi. 1. Sayyidina Abu Humaid. 2. Sayyidina Abu Usaid. 3. Sayyidina Sahal bin Sa'ad, ayah beliau sendiri. 4. Sayyidina Muhammad bin Maslamah. 5. Tidak disebutkan sampai 9 orang. Fadzakara hadzal hadis, beliau menceritakan akan ini hadis. Walam yazkur raf'a idza qama min sintain, dan beliau tidak menyebutkan tata cara bangkit apabila bangkit ya seseorang dari 2 rakaat, dan juga tidak menyebutkan cara duduk dari 2 rakaat. Qala hatta faragh, berkata ia hingga selesai. Nah, hingga selesai. Summa jalasa, kemudian duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil ujungnya saja karena hadisnya kalau disebut panjang lagi. Duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membentangkan ya Nabi, merebahkan ya Nabi kakinya yang kiri, dan menghadapkan ya Nabi bisadril yumna ala kiblatihi, dengan sodar kaki kanannya atas kiblatnya Nabi. Sodar itu artinya dada, bukan punggung. Bagaimana menghadapkan dada atau bagian dalam telapak kaki ke kiblat, sementara telapak kaki itu ke belakang. Nah, maka mafhumnya seperti redaksi tadi apa? Ditekuk, bahasanya apa? Apa? Itu bahasa keren itu, jarang ditemukan. Apa bahasanya? Ya, lupa lagi. Teman akhir zaman susah. Apa? Ya, yaftahu, ingat aja yaftahu, yaftahu. Nah, hadis bab tasyahud. Bila qala hadatsana Musaddad qala akhbarana Yahya an Sulaiman al-A'mash qala hadatsani Syaqiq ibn Salamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Allahi qabla ibadihi salam ala fulan wa fulan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la taqulus salam ala Allah fa innallaha huwa salam walakin idza jalasa ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi wa salatu wat thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard aw bainas sama'i wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u bihi. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini judulnya dah beda, bacaan tasyahud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kunna adalah kami dulu, idza jalasna apabila kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah solat, yaitu duduk ke rakaat kedua atau ketiga atau terakhir. Kami katakan assalamu alallahi qabla ibadi, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Itu yang dibaca waktu tasawuf dulu, belum diajarkan oleh Nabi. Nah, salam dulu kepada Allah sebelum hambanya, kemudian salam kepada Rasulnya, kemudian salam kepada kawan saya, salam kepada bapak saya, salam kepada kakek saya. Maka berkatalah Nabi SAW, la taqulus salam ala Allah fa inna Allah wassalam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Allah, sesungguhnya Allah itulah salam itu sendiri. Naam, assalamul mu'min. Naam, Allah lah salam. Jadi enggak ada ucapan salam kepada Allah. Nah, pemahaman ini sebelum Nabi jelaskan, ini sudah dipahami oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai Khadijah, kata Nabi, saya baru saja ditemui oleh Jibril, Allah ucapin salam kepadamu. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, itu pemahaman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini jauh setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, tapi pemahamannya lebih awal diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa enggak? Apri hah? Ini udah rusak aku nih. Apa Ilyas? Banyak korban, banyak paham, kurang paham, enggak paham. Itu kan kata-kata kalkun. Kurang ya Allah, kedingin. Masya Allah, gara-gara nggak jadi berangkat kurun. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ketika dapat salam daripada Allah, beliau mendapatkan jawaban yang benar. Jawaban ini disampaikan oleh Nabi setelah sekian puluh tahun beliau meninggal dunia, atau setelah beberapa tahun beliau meninggal dunia. Maka Allah katakan, Nabi katakan, jangan kamu bilang salam kepada Allah, Allah itulah salam. Assalamu wassalamul mu'minil muhaimin. Dia adalah salam. Walakin, akan tetapi, idza jalasa ahadukum, apabila duduk oleh salah seorang kalian, hendak mengucapkan at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan untuk Allah, wassalawatu wat thayyibat, semua salawat dan kebaikan. Assalamu alayka ayuhan nabi, salam sejahtera di atasmu wahai sang nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, salam kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Fa innakum idza qultum dzalik, maka sesungguhnya kalian apabila kalian katakan demikian, wa ala ibadillahi sholihin, asoba, itu telah mencakup kulla abdin sholihin, seluruh hamba yang soleh, baik di langit, di bumi, atau antara langit dan bumi. Kemudian baca lanjutannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Selesai itu silahkan memilih oleh salah seorang kalian dari doa a'jabahu ilaih, yang membuat kagum ia doa kepadanya, fayad'u bihi, lalu dia berdoa dengan doa tersebut. Itu salah satu ucapan tasyahud. Hadis Wabillahi qala hadatsana Syarik wa hadatsana Jami' yakni Ibnu Abi Shaddad an Abi Wa'il an Sayyidina Abdullah bimithlihi qala wa kana yu'allimuna kalimatin wa lam yakun yu'allimuna hunna kama yu'allimuna at-tashahhuda. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matik musnina biha qabilinha wa atimmaha 'alaina. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau katakan, kunna la nadri mana qulu idza jalasna fi shalah. Adalah kami dulu, kami enggak tahu mana qulu, apa yang akan kami baca apabila kami duduk dalam salat. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ulli, sungguh diajarkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakara nahwa, beliau sebutkan hadis di atas. Qala Syarikun, sehingga kami mengucapkan salam seperti tadi, hadis di atas maksudnya. Berkata Syarik, wa hadatsana Jami', memberi riwayat kepada kami oleh sekelompok sahabat, yakni Ibnu Abi Shaddad an Abi Wa'il an Abdullah bin Misli qala wa kana yu'allimuna kalimatin, ada ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ia Nabi akan kami beberapa kalimat. Walam yakun yu'allimuna hunna, tidak ada ia Nabi itu mengajarkan ia kepada kami akannya kalimat-kalimat sebagaimana mengajarkan ia Nabi akan kami akan tasyahud. Apa kalimat yang Nabi ajarkan? Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati-hati kami. Wa aslih zata bainina, perbaiki persengketaan di antara kami. Nah, hari ini, beberapa hari yang lalu, Sumatera Barat. Nah, mungkin Indonesia secara umum, tapi Sumatera Barat secara khusus ini terjadi musibah yang berkelanjutan. Nah, mulai daripada Sumber Kudus ke pesisir, ke Pangkalan, ke Solo, ke Maninjau. Nah, dengan hujannya. Nah, longsor, hujan, jalan putus. Nah, apa sebabnya? Ikhtilaf kebencian. Alif baina qulubina, antara caleg, antara ulama dan ulamanya, caleg dan calegnya. Antara Sunni dan Wahabi itu tidak ada masalah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Wa najjina, selamatkan kami dari kegelapan ke cahaya. Wajannibnas fahish, hindarkan kami, jauhkan kami dari perbuatan keji. Ma dhahara minha, yang zahir darinya, wa ma batan, dan yang batin. Wa barik lana fi asma'ina, berkahi bagi kami pada pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kami. Wa qulubina, hati kami. Wa azwajina, istri kami. Wa dzurriyyatina, keturunan kami. Itu Nabi mengajarkan sepenggal doanya. Cuma kalau ada yang lain-lain lagi yang mau minta berkah kepada Allah, tidak ada masalah. Nah, tinggal ditambah. Asrarina, fuadina, qulubina. Di sini qulubina. Kalau ulama tasawuf, dalam qulub itu ada lagi sir,
Nah, dan setelah itu ada lagi asrar. Nah, ibarat tarawih, sabut, tempurung, isi. Dalam isi itu ada santan, dan santan itu ada minyak. Minyak itu namanya sirrul asrar. Nah, sirrul asrar dia nggak nampak. Nah, cuman orang yang tahu, orang yang kenal dia tahu. Dia tidak nampak, orang yang kenal pasti tahu. Karambi ada minyaknya. Nah, itu disebut sirrul asrar. Kalau ada yang lubuk hati yang paling dalam sekali, lihat hati antum sebelah kiri. Nah, kemudian ada di dalamnya lagi, dalam bilik yang paling dalam, di dalamnya lagi ada bilik yang terkecil. Nah, di situ letaknya Allah. Nah, dia berkedip terus Allah, Allah, Allah. Nah, suluk 40 hari. Sayangnya saya nggak bisa jadi khalifah. Anda ada buat suluk 4 tahun. Suluk di sana bersinar semuanya. Kali dakwah langsung masuk Islam, Eropa, Inggris. Wajadil fawahish. Waktu alina berikan taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Waj'alna syakirin, jadikan kami orang-orang bersyukur li nikmatik, bagi nikmatmu, musnina biha qabiliha, akadar menyanjung dengannya nikmat, menerimanya nikmat. Musnin menyanjung biha dengan nikmat akan orang yang menerimanya nikmat. Wa atimmaha alaina, sempurnakan olehmu akannya nikmat di atas kami. Hadis. Wabil qala hadatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Al-Hasan ibnu Hurri Anil Qasim bin Mukhaimirah qala akhadha Alqamah biyadi. Hadatsani anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akhadha biyadihi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi Abdullah fa'allamahu at-tashahhuda fi sholati fadzakara mithla du'ai haditsil amash idza qulta hadza aw qadaita hadza faqad qadaita sholataka in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taquda faqud. Aslinya sesungguhnya Sayyidina Abdul Mas'ud akhadha biyadi, telah memegang tangannya Alqamah. Wa anna, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangan Sayyidina Abdul Mas'ud. Nah, sayangnya ini riwayatnya tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan prakteknya hadis ini disebut dengan tasasul akhdul bilyad. Karena Nabi meriwayatkan hadis ini memegang tangan Sayyidina Abdul Mas'ud. Dari Sayyidina Abdul Mas'ud itu meriwayatkan kepada Sayyidina Imam Alqamah dengan memegang tangannya. Hanya saja Alqamah tidak meriwayatkan kepada Qasim bin Mukhaimirah memegang tangan. Ada? Akhadha Alqamah biyadi. Anil Qasim bin Mukhaimirah qala akhadha Alqamah biyadi. Nah, qala Alqamah biyadi. Kemudian ke bawah daripada Qasim bin Mukhaimirah kepada Hasan bin Hur. Nah, ini enggak ada. Nah, kalau ada terus, nah maka ada hadis akhadha biyad. Itu yang disebut dengan tasalsul. Musalsal. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memegang dengan tangan Sayyidina Abdul Mas'ud fa'allamahu, lalu mengajarnya atas tasawuf dalam salat. Fadzakara misla du'ai hadisil Amash, disebutkan seperti hadis Imam Amash yang ada di mana? Amash tadi. Hadis pertama. Nah, ada sanad musnad kalau Yahya an Sulaiman Amash. Cuma di sana ada penambahan, idza qulta hadza, apabila kamu sudah baca ini, au qadaita hadza, atau kamu tunaikan ini, maka sungguh kamu telah menunaikan salatmu.
In syi'ta an taqum faqum. Kalau kamu mau untuk berdiri, silakan berdiri. Tambah lagi. Wa in syi'ta an taqum faqum. Kalau kamu pengen duduk, silakan duduk. Hadis. Bila qala hadatsana Nasr ibn Ali qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishr sami'tu Mujahidan yuhadditsu an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi at-tahiyyatu lillah salatu thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh qala Ibnu Umar zitta fiha wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zittu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tasyahud. Apa kata Sayyidina Nabi? Tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillah, as-salawatut thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, zidtu biha wa barakatuh. Nah, aku tambah padanya wa barakatuh. Yang riwayatnya dari Nabi adalah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu aku yang tambah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, zidtu fiha, aku tambah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sanadnya sahih. Sayyidina Abdullah bin Umar telah melakukan perkara bid'ah, menambah-nambah bacaan sholat. Nah, apa keputusan Anda tentang sahabat itu? Qala Imam Abdullah, qala Imam Al-Alim Ar-Rabbani Al-Hafiz